Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Hadis ke-19. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadir idza asabahu al-ma' qila ya Rasulullah wa ma jila'uha qala kathratu dhikratil maut wa tilawatul Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Sabda beliau, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Faedah, banyak berbuat dosa dan lalai dari zikrullah menyebabkan hati berkarat seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan tilawah Al-Quran dan mengingat maut, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin. Semakin kotor, semakin redup sinar ma'rifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, semakin terang memantulkan sinar ma'rifat. Oleh sebab itu, barang siapa terperosok dalam godaan nafsu, maksiat dan tipu daya syaitan, maka akan terjauh dari ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk atau tasawuf menganjurkan agar melakukan mujahadah dan riyadhah, zikrullah dan sibuk beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seorang hamba berbuat dosa, maka timbul satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa lainnya, maka akan muncul titik hitam lainnya, dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan hati selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal yang demikian. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan padamu dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran dan yang diam adalah mengingat maut. Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Hasan Basri rahmatullahi alaihi berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam mereka bertafakkur dan bertadabbur terhadap Al-Quran, dan sepanjang siang mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperhatikan huruf, fathah dan domahnya tanpa menganggapnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bertafakkur dan bertadabbur terhadapnya. Demikian hadis ke-19 tentang fadilah keutamaan Al-Quran. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi manfaat buat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.